Selamat sore, Pak Wah dan teman-teman. Di sini saya akan berbagi sedikit tentang soal-soal yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa S1 dengan teori kombinatorik kelompok 2 tahun 2023. Untuk yang pertama, soal mengenai ring. Nah, di sini yang saya ambil adalah soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini, kita dimisalkan ini adalah ideal tak-nol dari ring Gaussian integer ZI. Kita diminta untuk membuktikan bahwa quotient ring dari ZI atas I merupakan elemen berhingga. Untuk pembuktiannya, yang pertama, kita harus memperhatikan bahwa bilangan bulat Gaussian merupakan daerah Euclid yang berkaitan dengan normnya, yaitu n dari A plus BI sama dengan A kuadrat plus B kuadrat untuk setiap A plus BI-nya elemen dari ZI. Kemudian, kita tahu kalau misalkan ZI ini kan merupakan daerah ideal utama. Dan kita mengambil karena I-nya merupakan ideal 0 dari daerah ideal utama ZI, berarti kan terdapat elemen dari alfa di ZI yang sedemikian sehingga I-nya adalah ideal A, ideal yang dibangun oleh A. Kemudian di sini kita misalkan A plus BI plus I merupakan sebarang elemen dari ring faktor ZI atas I. Kemudian berdasarkan algoritma bagian kita memperoleh A plus B-nya sama dengan Q alpha plus R untuk suatu Q R elemen di ZI dan N dari R akan kurang dari S alpha. Nah, karena A plus B ini R-nya ini kan sama dengan Q alpha, berarti kan dia elemen dari I. Dari situ kita memperoleh A plus B plus I sama dengan A plus I yang mengakibatkan untuk setiap elemen dari ZI tadi dapat dinyatakan dengan suatu elemen R dengan normanya kurang dari norma NR kurang dari alfa. Kemudian perhatikan bahwa hanya terdapat banyaknya elemen ZI yang normanya kurang dari N alfa. Oleh karena itu didapatkan bahwa ring faktor dari ZI atas I merupakan berhingga. Kemudian untuk soal yang kedua ini membahas mengenai lapangan hingga. Mahasiswa S1 itu soal nomor 3. Di sini kita punya lapangan dengan 16 elemen yang dikonstruksikan menggunakan polinomial terreduksi fx yaitu x plus x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah 1 atas lapangan 2. Kemudian kita diminta untuk yang pertama memverifikasi bahwa nya itu merupakan elemen polinomial reduksi antara lapangan tersebut. Kemudian kedua, ini diminta untuk menunjukkan bahwa alfa yang sama dengan X merupakan generator dari lapangan tersebut. Yang ketiga, kita diminta untuk menunjukkan tabel Zehlov-nya. Dan yang keempat, kita diminta untuk menentukan binomial alfa. Dari soal ini ketahui bahwa F-nya merupakan polinomial atas lapangan GF2. Kemudian, diminta untuk menentukan bahwa elemen tak reduksi. Nah, di sini yang pertama kita mengandaikan kalau si X-nya itu merupakan elemen reduksi. Berarti kan artinya terdapat X kuadrat tambah AX plus B dan X kuadrat plus CX plus D. Kenapa di sini untuk yang X kuadratnya cuma 1? Karena kan di sini kita udah tahu di koefisien dari yang X pangkat 4-nya 1. Makanya ini kita bisa misalkan ini yang memenuhi fx sama dengan x kuadrat plus ax plus b dikalikan dengan x kuadrat plus cx plus d menghasilkan yang ini. Nah, dari kedua kesamaan ini kan kita memperoleh a plus c-nya sama dengan 1, ac tambah b tambah d-nya sama dengan 0, ad tambah bc-nya sama dengan 0, dan bd-nya sama dengan 1. Setelah kita menghitung, kan kita memperoleh kalau misalkan b-nya sama dengan d dan sama dengan 1. Karena B sama dengan D sama dengan 1, ini kita substitusikan ke AD plus BC yang sama dengan 0, dan kita memperoleh A plus C sama dengan 0. Dari sini, kan kita dapat A plus C sama dengan 0.
Sedangkan di awal sini kita punya A plus C sama dengan 1. Berarti kan ini kontradiksi ya, karena nggak mungkin keduanya sama. Kemudian, karena kontradiksi, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa pengandaian yang awal itu salah, berarti yang benar adalah f(x)-nya merupakan polinomial tak reduksi atas lapangan GF2. Kemudian, untuk soal yang kedua, kita diminta menunjukkan bahwa generator bahwa alfa sama dengan X merupakan generator dari F16. Nah, di sini uh, kita pertama yang alfa pangkat satunya sama dengan X. Kemudian alfa 2 sama dengan X kuadrat, alfa 3-nya sama dengan X pangkat 3. Kemudian kita hitung sampai alfa 15 itu kan sama dengan 1. Nah, dari sini, dari alfa 1 sampai alfa 15, itu kita bisa menyimpulkan bahwa alfa sama dengan X-nya ini merupakan generator dari F16-nya. F16 yang isinya ini. Kemudian, uh, yang ketiga, kita diminta untuk menentukan tabel Z-log-nya. Nah, itu kita bisa menghitungnya dengan yang ini. ZI sama dengan J sehingga 1 tambah alfa I sama dengan alfa J. Nah, alfa J-nya ini kita nanti bisa lihat yang dari alfa 1 sampai alfa 15 yang udah kita hitung di sebelumnya. Ini diperoleh tabel Z-log-nya seperti ini. Kemudian, dari poin B juga kita dapat mengetahui bahwa polinomial minimum untuk alfa pangkat 5-nya adalah pangkat 3 tambah X tambah 1. Untuk lapangan galoisnya sudah, kemudian kita lanjut ke geometri di bidang hingga. Nah, di sini geometri bidang hingganya yang saya ambil adalah soal nomor 1, yaitu pada geometri EG 2,7 yang berbasis lapangan GF7, kita diminta untuk menentukan yang pertama, persamaan garis yang menghubungkan titik 3,4 dan 2,6. Kemudian, yang kedua, kita diminta untuk menentukan titik potong dari garis X 3X plus 4Y sama dengan 2 dan 2X plus 3Y sama dengan 6. Kemudian yang ketiga diminta untuk menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis 3X plus 4Y sama dengan 5 dan melalui titik 2,3. Untuk menjawab persoalan tersebut, yang pertama yaitu pada geometri Euclid 2,7 yang berbasis lapangan GF7, kita dapat menghitung persamaan garisnya seperti ini. Seperti yang biasa, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Dari sini, kita peroleh persamaan garisnya adalah Y sama dengan 5X plus 3. Nah, di sini kita akan mengecek apakah garis tersebut dilalui oleh 3,4 dan 2,6. Nah, eh, kita masukkan untuk titik 3,4-nya dia diperoleh sama dengan 4. Terus eh, untuk titik 2,6-nya dia diperoleh 6. Berarti dia dilalui oleh, maka garis tersebut melalui titik-titik tersebut. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menentukan titik potongnya. Di sini, kan tadi persamaan garis yang pertama adalah 3X plus 4Y sama dengan 2, dan 2X plus 3Y-nya sama dengan 6. Ini kita menentukan titik potongnya sederhana dengan menggunakan eliminasi substitusi dan diperoleh nilai Y-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 3. Jadi titik potong kedua garis tersebut adalah 3,0. Kemudian yang terakhir, suruh menentukan persamaan garis yang sejajar. Nah, persamaan garis yang pertama itu kan kita punya PY-nya sama dengan min 3X 5. Karena atas GF7, berarti kan nanti kita punya hasilnya yaitu Y sama dengan X plus 3. Karena yang diminta adalah persamaan garis yang sejajar, berarti kan kita bisa membentuk suatu persamaan garis yang lain dengan
berbentuk Y sama dengan X plus C. Kita belum tahu kan nilai C-nya berapa. Dari sini kita dapat memperoleh nilai C-nya. Karena melalui titik 2,3 berarti kan C-nya itu Y min X, yaitu 3 dikurang 2 sama dengan 1. Dari sini kita punya, berarti kan bentuk dari Y sama dengan X plus C-nya adalah Y sama dengan X plus 1. Untuk karena kita pengen buat persamaan garis sejajar, berarti kan setidaknya kita harus membentuk persamaan garis tersebut sama dengan persamaan garis yang awal. Nah, di sini sama dikali 4, jadi kan 4Y sama dengan 4X plus 4, dipindah ruaskan menjadi 4Y min 4 sama dengan 4, dan hasil akhirnya adalah 3Y sama dengan 4. Jadi ini adalah persamaan garis yang sejajar. Kemudian untuk yang materi persegi latinnya, di sini saya mengambil jika kita punya L1, L2 adalah pasangan ortogonal dari persegi latin. Enggak. Ketahui L1, L2-nya adalah pasangan ortogonal dari N persegi latin N cross N. Nah, misalkan jika L1, L2-nya persegi latin yang distandarisasi sebagai L1 star, L2 star, maka L1 star, L2 starnya adalah ortogonal juga. Untuk menjawabnya, yaitu pertama, kita asumsikan entry dari L1, L2-nya berupa angka 1, 2, sampai N. Nah, karena dilakukan standarisasi dengan membuat fungsi bijektif, nah di sini kan P-nya adalah fungsi dari 1, 2, sampai N yang dipetakan ke 1, 2, sampai N. Untuk L1 menjadi L1 star dan uh, V-nya adalah 1, 2, sampai N dipetakan ke 1, 2, sampai N untuk L2 menjadi L2 star. Karena kita ingin membuktikan kalau dia di sini yang kita gunakan pengandaiannya adalah L1 star dan L2 starnya tidak ortogonal. Dengan kata lain, berarti kan dia terdapat pasangan dari P1, PI, dan si J-nya untuk suatu IJ dari elemen dari 1 sampai M, dia akan muncul lebih dari satu kali, karena dia nggak ortogonal. Nah, karena pasangan ini muncul lebih dari satu kali, berarti kan pasangan IJ dari L1 dan L2-nya juga akan muncul lebih dari satu kali. karena dia eh, karena dia sifat dari P-nya dan C-nya itu kan bijektif. Sedangkan eh, hal ini kontradiksi dengan asumsi L1 dan L2-nya ortogonal. Berarti terbukti bahwa L1 dan L1 star dan L2 star-nya tidak ortogonal. Bukan. Berarti terbukti bahwa jika L1 dan L2-nya ortogonal, maka L1 star dan L2 star-nya ortogonal. Yang kelima yaitu soal mengenai BIBD. Soalnya dengan hasil yang diperoleh pada soal satu, jadi nanti bisa dilihat di soal satunya, kita diminta untuk memeriksa apakah BIBD dengan parameter berikut, apakah terdapat BIBD dengan parameter berikut. Apabila ada, berikan contoh konstruksinya. Ini ada 4 ya. Yang pertama, kan di soal nomor satu itu kita punya kalau misalkan R-nya sama dengan lambda kali V min 1 per K min 1. Kita masukkan untuk nilai V, K, dan lambdanya seperti pada soal di slide sebelumnya, diperoleh bahwa R-nya adalah P pangkat N plus 1 elemen dari bilangan asli. Kemudian, yang kedua, untuk B-nya, VR K-nya kita memperoleh P pangkat 2N ditambah P pangkat N elemen dari bilangan asli. Nah, di sini kemungkinan konstruksi yang dapat dibuat yaitu memanfaatkan geometri Euclid dari 2, P pangkat N. Berarti kan dia memuat 4 P pangkat 2N titik dan P pangkat 2N plus PN garis dan P pangkat N plus 1 banyaknya garis yang memuat masing-masing titik.
Untuk K-nya berarti kan P pangkat N, banyaknya titik yang termuat pada setiap garis dan setiap dua titik, yaitu setiap pasang, dihubungkan oleh tepat dari lambda sama dengan satu garis. Kemudian untuk soal untuk yang keduanya, kita memperoleh R-nya sama dengan P pangkat N plus 1 dan B-nya adalah P pangkat 2N plus P pangkat N ditambah 1. Berarti untuk konstruksinya yang mungkin yaitu terdapat uh, ini di sini dia memanfaatkan PG dari 2, P pangkat N. Berarti kan dia memuat tempat uh, P pangkat 2N plus P pangkat N plus 1 titik dan P pangkat 2N plus P pangkat N plus 1 garis serta P pangkat N plus 1 banyaknya garis yang memuat masing-masing titik. Selain itu, terdapat P pangkat N plus 1 banyaknya titik yang termuat pada setiap garis dan setiap dua titik dihubungkan oleh tepat satu garis. Kemudian untuk yang ketiga, itu kita memperoleh R-nya sama dengan 10 dan B-nya sama dengan 155 per 2. Karena di sini B-nya merupakan bukan bilangan asli, berarti kan tidak mungkin ada konstruksi BI/BD yang memenuhi parameter yang diberikan. Karena syarat dari parameter BI/BD-nya. Dan yang terakhir adalah mengenai Steiner triple system. Di sini soalnya yaitu diminta untuk membuktikan. Oh, di sini ini siapa original Kirkman-nya itu dia mendefinisikan bahwa Sn-nya merupakan Steiner triple system yang berorder n dan uh, kita bisa membentuk Sn aksinya. Di sini kita diminta dia mengklaim bahwa yang pertama terdapat S1, yang kedua jika terdapat Sn maka terdapat S2n plus 1. Yang ketiga, jika terdapat Sn dan n-nya lebih besar dari 1, maka terdapat Sn min 2 Sen. Dan yang keempat, jika jika terdapat Sn aksen, maka terdapat S2n min 1. Nah, di sini kita diminta untuk membuktikan dari 1 sampai 4 ini uh, yang memenuhi bahwa terdapat Sn untuk setiap bilangan bulat positif n yang ekuivalen dengan 1 atau 3 mod 6. Apakah juga terdapat Sn star, Sn aksennya? Jadi sebenarnya uh, saya juga bingung soal yang mana soal panjang-panjang semua, Pak. Jadi yang soal nomor 2 ini, yang ini tuh A. Nah, dari A ini kita diminta untuk membuktikan ini. Terus yang kedua, ada yang B. B-nya yang ini. Dia diminta untuk membuktikan apakah untuk sebarang TS7 itu akan mempunyai statement. Akan dia sama untuk TS9. Seperti soal berikut. Kemudian, yang bagian C-nya, dia diminta untuk menunjukkan apakah Steiner's triple system dari order 7 atau order 9 yang mempunyai 168 dan 32 ini automorfisme. Nah, di sini untuk menjawab soal yang pertama, kita mengandaikan bahwa kesimpulannya salah. Dan dimisalkan N adalah bilangan bulat terkecil yang kongruen dengan 1 atau 3 mod 6 yang tidak ada N. Kan kalau di soalnya dia N-nya ada. Karena di sini kita pengandaiannya bahwa kesimpulannya salah, berarti kan N-nya tidak ada. Nah, yang pertama, jika N-nya ekuivalen dengan 3 atau 7 mod 12, maka N-nya akan sama dengan 2M plus 1 untuk M-nya yaitu ekuivalen dengan 1 atau 3 mod 6. Berdasarkan poin 2, berdasarkan poin 2, berarti kan SM-nya
tidak ada. Ini bertentangan dengan minimalitas si N. Kemudian, yang kedua, jika N-nya ekivalen dengan 1 atau 9/12 dan N-nya lebih dari 1, berarti kan N-nya sama dengan 2M min 1. Berdasarkan yang poin keempat, kita memperoleh XM aksennya tidak ada. Dan berdasarkan poin kedua, XM plus 2-nya tidak ada. Dan hal tersebut akan bertentangan dengan minimalitas N. Karena M plus 2-nya akan sama dengan 3 atau 5 mod 16 dan M plus 2-nya lebih dari 1. Kemudian yang ketiga, kasus N sama dengan 1 itu dikecualikan dengan poin yang pertama. Oleh karena itu, berdasarkan poin ketiga, Sn aksennya ada untuk semua N yang ekuivalen dengan 1 atau 5 mod 6. Ini kan yang ini dia menjawab persoalan yang B, yang STX9 dengan STX7 dengan STX9. Jadi, secara lebih umum, banyaknya jumlah triple dari STX itu, dia adalah N-3 kali N-7, 6. Karena ada N kali N-1 per 6 triple sekaligus, uh, maka, bentar, gimana step maka diperoleh yaitu di sini terakhirnya yaitu N kali N-1 per 6 dikurang 1 dikurang 3 kali N-3 per 2, yaitu N-3 per N-7 per 6. Nah, jika kita masukkan nilai 7, nanti dia hasilnya akan menjadi 0. Dan jika kita masukkan N-nya 2, dan jika N-nya 9, hasil dari ini adalah 2. Berarti kan kita misalkan untuk N sama dengan 7, dimisalkan 1, 2, 4 adalah sebarang 3 titik yang tidak membentuk triple. Nah, karena terdapat triple tunggal yang melalui 2 diantaranya, berarti kan ada 1, 2, 3, 1, 4, 5, dan 2, 4, 6. Sehingga triple yang melalui 1, 6, 2, 5, dan 4, 3 masing-masing harus memuat satu titik yang tersisa. Katakanlah 7. Berarti kan tiga pasangan untuk 36, 35, dan 56 ini harus terletak pada triple. Maka kita mempunyai satu triple terakhir yaitu 356. Nah, kalau tadi kan untuk N sama dengan 7. Nah, di sini untuk N sama dengan 9, berarti terdapat uh, ada dua triple berbeda yang ada dua triple berbeda. Nah, jika T-nya adalah suatu triple dan X bukan elemen T, maka X-nya terletak pada 4 triple. 3 diantaranya bertemu dengan T. Jadi hanya satu yang berbeda dari T. Karena itu, 12 triple terbagi menjadi 4 himpunan dari 3 triple yang saling berbeda. Sehingga triple dari himpunan yang berbeda saling berpotongan. Nah, dari situ dari dua himpunan, dia membentuk kisi-kisi persegi dan titik-titiknya dapat dinomori. Sehingga triplenya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 4, 7, 2, 5, 8, dan 3, 6, 9. Dari situ kita mempunyai sisa 6 triple. Jika kita misalkan setiap titik kecuali 9 terletak pada triple dengan 1 atau 5, jadi 159 pasti triple. Yang sini, yang terakhir adalah tentang isomer. Untuk yang menjawab persoalan norm yang B tadi belum selesai. Di sini berarti kan untuk membuktikan yang isomorfismenya tadi, untuk N sama dengan 7, jika X1, X2, X4-nya adalah 3 titik dari sistem perangkap 3 Steiner yang tidak membentuk perangkap 3, maka titik yang tersisa adalah X3, X5, X6, dan X7. Kemudian, kalau kita misalkan Y1, Y2, dan Y4-nya membentuk non-triple di SS,
Berarti kan terdapat titik Y3, Y5, Y6, dan Y7. Sehingga kita dapat membentuk pemetaan dari XI ke YI. Untuk I-nya 1 sampai 7 adalah isomorfisme. Kemudian, isomorfisme tersebut tunggal yang membawa non-triple pertama ke yang kedua. Kemudian, argumen serupa untuk N sama dengan 9, yang menyatakan tiga titik yaitu X, Y, Z tidak membentuk triple. Dua keluarga triple dalam di atas ditentukan. Berarti dia yang memuat triple X, Y, dan X, Z, dan triple di dalam setiap keluarga juga ditentukan. Jadi, benar bahwa non-triple benar bahwa non-triple apapun yang dipetakan ke yang lain dengan isomorfisme tunggal. Sebenarnya yang bagian STS ini saya juga masih bingung. Kemudian yang terakhir itu yang soal MC. Untuk N sama dengan 7, kemudian kita misalkan tiga titiknya adalah X, Y, Z yang tidak membentuk triple dengan isomorfisme tunggal. Jika dianggap kedua sistem tersebut sama, berarti maka isomorfisme tersebut merupakan automorfisme. Sehingga jumlah automorfisme yang sama dengan banyaknya pilihan dari X, Y, Z yaitu sebanyak 7 kali 6 kali 4, berarti kan sama dengan 168. Dan untuk N sama dengan 9, dia diperoleh 9 kali 8 kali 6 yaitu 432 sebagai jumlah automorfismenya. Demikian penjelasan dari soal pengantar kombinatorika S1 kelompok 2. Terima kasih.